Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Atika Segaf dari kelas 3A Akuntansi. Saat ini saya sedang berada di wisata alam Batu Angus. Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, BI memegang peran yang luas termasuk dalam pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. Namun sejak hadirnya OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam peran dan fungsi BI. Peran Bank Indonesia sebelum kehadiran OJK. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengatur dan mengawasi perbankan. BI bertanggung jawab terhadap seluruh pengaturan dan pengawasan perbankan. 2. Menjaga stabilitas moneter. BI bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi dan suku bunga. 3. Mengatur sistem pembayaran. BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. 4. Penyediaan likuiditas lender of last resort. BI berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kehadiran OJK. Pada 2011, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan tujuan memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia, mengintegrasi pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan atau perbankan, pasar modal, dan asuransi. Transformasi peran Bank Indonesia dengan berdirinya OJK. Peran BI mengalami transformasi signifikan terutama dalam aspek pengawasan dan regulasi. Berikut adalah perubahan utamanya. 1. Pengalihan fungsi pengawasan perbankan. Fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya dipegang BI dialihkan kepada OJK. OJK bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas individu, lembaga keuangan termasuk kepatuhan terhadap regulasi. 2. Fokus pada stabilitas moneter. BI lebih fokus pada kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Stabilitas moneter tetap menjadi prioritas utama BI tanpa harus terganggu oleh pengawasan mikroprudensial. 3. Pengaturan mikroprudensial. BI mengalami peran dalam kebijakan mikroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan atau sistematik. Contoh adalah pengaturan rasio loan to value untuk kredit perbankan dan pengendalian likuiditas di pasar keuangan. 4. Kolaborasi dengan OJK. BI dan OJK bekerjasama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Pembagian tugas jelas. OJK mengawasi individual lembaga keuangan sedangkan BI menangani stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. 5. Sistem pembayaran digital. BI tetap menjadi pengatur dan pengawasan sistem pembayaran termasuk pengembangan sistem pembayaran digital seperti KRIS dan pengawasan FinNets. Peran baru Bank Indonesia di era digital. Transformasi peran BI tidak hanya terbatas pada pembagian fungsi dengan OJK, tetapi juga berkembang seiring kemajuan teknologi seperti 1. Digitalitas, seperti pembayaran. BI memimpin dalam pengembangan sistem pembayaran digital untuk mendukung ekonomi digital. 2. Kebijakan rupiah digital. BI sedang mengembangkan Central Bank Digital atau sebagai bentuk mata uang digital resmi negara. Transformasi peran Bank Indonesia, pendalaman dan dampak. 1. Penguatan stabilitas sistem keuangan. Seiring dengan transformasi perannya, BI lebih menekankan kebijakan mikroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini mencakup monitoring risiko sistematik. BI memantau risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan nasional seperti kredit macet, likuiditas rendah, atau keseimbangan pasar keuangan. Pengendalian kredit berisiko melalui kebijakan rasio loan to value atau BI dapat mengatur pertumbuhan kredit agar tidak memicu risiko bubble ekonomi. Sistem stabilitas pasar uang. BI mengelola
intervensi di pasar uang untuk menjaga stabilitas likuiditas antar bank. 2. Peran sebagai penjaga stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia tetap bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini melibatkan intervensi di pasar valuta asing. BI melakukan pembelian atau penjualan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Kebijakan suku bunga acuan, BI mengatur tingkat suku bunga yang mempengaruhi pasar keuangan dan aliran modal asing. Manajemen risiko global, BI memitigasi dasar eksternal seperti fluktuasi dolar Amerika Serikat atau dampak perang dagang untuk melindungi perekonomian domestik. 3. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran. Bank Indonesia tetap menjadi otoritas utama dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Transportasi di bidang ini mencakup digital sistem pembayaran. BI mengembangkan sistem pembayaran berbasis digital seperti QRIS atau QR Code Indonesia Standar yang mendorong inklusi keuangan. Keamanan transaksi digital, BI mengawasi dan menetapkan regulasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber dan sistem pembayaran. Interkoneksi antar bank, BI mendorong interproblematisasi sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi lintas platform dan mempercepat transaksi ekonomi. 4. Kolaborasi strategis dengan OJK dan pemerintah. BI memainkan peran penting dalam koordinasi antar lembaga, khususnya dengan OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, melalui Forum Koordinasi Stabilitas Ekonomi Keuangan atau FKSSK. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi krisis sistematik lebih dini, menentukan langkah-langkah penyelamatan saat terjadi gejolak keuangan, mengelola penanganan bank bermasalah dengan peran LPS dan